Oke teman-teman, ketemu lagi ngobrol-ngobrol santai tentang Proliga 2026. Kita bahas tentang Jakarta Electric PLN, tim yang sangat legendaris, tim langganan juara, tapi dalam beberapa musim terakhir Jakarta Electric PLN gagal untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, gagal untuk menjadi juara lagi. Nah, pertanyaannya di tahun 2026 ini, apakah Jakarta Electric PLN bisa untuk mengulangi kejayaannya untuk menjadi juara Proliga atau tidak? Jadi Jakarta Electric PLN kita sama-sama tahu sudah merombak atau sudah melakukan perombakan terhadap skuad yang akan dimainkan di Proliga 2026. Dua pemain asing sudah didatangkan, yang pertama Neriman Ozoi, kemudian juga ada Celeste Plak. Belum lagi di posisi pemain lokal kita ketahui ada beberapa pemain masuk, ada yang bertahan tapi juga ada yang keluar. Indah Guritno yang kita ketahui merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia keluar dari Jakarta Electric PLN, tapi ya itu tadi ada beberapa pemain yang masuk, salah satunya adalah Kalisa, kemudian Afra Hasna, kemudian juga Poppy Aulia. Belum lagi kalau kita bicara tentang Di Vega yang masih akan menjadi andalan Jakarta Electric PLN. Tapi dari beberapa pemain itu saya tertarik mengikuti bagaimana perjuangan dari Kalisa sehingga dirinya bisa sembuh dari cedera yang cukup parah. Nanti sebentar lagi kita tonton, kita dengarkan video pernyataan dari Kalisa mengenai perjuangannya untuk sembuh dari cedera dan juga sehingga akhirnya dikontrak oleh Jakarta Electric PLN untuk menghadapi Proliga 2026 ini. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Kalisa itu kan sempat akan digadang-gadang menjadi setter andalan timnas Indonesia ke depannya, tapi ternyata perjalanan karirnya itu kan tidak berjalan mulus karena dirinya itu harus mengalami cedera, bahkan harus naik ke meja operasi. Sempat hilang beberapa lama, tapi akhirnya Kalisa comeback, akhirnya bisa untuk bermain voli lagi. Dan ini ada pernyataan yang sangat menarik dari Kalisa karena dirinya itu kan ternyata di approach atau didekati oleh manajemen Jakarta Electric PLN jauh-jauh hari. Nah, ini adalah pernyataan atau curhat dari Kalisa. Nanti kita akan bahas mengenai apakah Jakarta Electric PLN akan menjadi juara atau tidak. Nah, silakan ditonton terlebih dahulu pernyataan atau ungkapan dari Kalisa dulu ya, teman-teman. Kemarin kan sempat operasi ya, sempat operasi. Nah, habis operasi itu mungkin karena beberapa tim mengira kalau rehabnya mungkin nggak bisa langsung bisa main Proliga di tahun ini. Jadi mungkin kurang ada offer dari klub-klub lain. Tapi dari PLN sendiri menawarkan kerjasama kontrak. Tapi dimulainya itu jauh sebelum tesnya dimulai. Jadi masa rehabilitasiku tuh sama visio dari PLN kayak gitu. Nah, barusan itu adalah video pernyataan dari Kalisa mengenai perjuangannya untuk sembuh dari cedera. Dirinya harus menjalani operasi untuk menyembuhkan kondisi fisiknya, dan akhirnya ya Kalisa besok di Proliga 2026 itu akan comeback, akan bermain voli lagi. Ini butuh mental yang sangat kuat karena kita ketahui bahwa cedera yang dialami Kalisa itu kan memang cedera yang cukup parah. Bahkan ya itu tadi, dirinya itu kan sempat vakum, sempat tidak bermain voli, tapi ternyata tekad atau mental baja, kemudian usaha keras, kemudian dedikasi kedisiplinan membantu Kalisa untuk comeback, untuk bermain voli lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Jakarta Electric PLN itu akan menjadi juara atau tidak di Proliga 2026 ini? Nah, ini juga potongan lagi dari pernyataan Kalisa untuk Jakarta Electric PLN, bagaimana prospek atau peluang dari Jakarta Electric PLN untuk menjadi juara. Nah, ditonton dulu ya teman-teman semua. Kalau buat target sih pasti juara ya gitu. Tapi tetap lagi balik realistis dulu, kita masuk Final Four dulu satu-satu, baru insya Allah kalau rezekinya juara. Nah, barusan adalah pernyataan dari Kalisa mengenai Jakarta Electric PLN besok di Proliga 2026. Jadi teman-teman sudah mendengarkan kan bahwa target pertama dari Kalisa atau dalam hal ini adalah dari Jakarta Electric PLN itu adalah lolos ke Final Four dulu. Ini hal yang lazim, hal yang wajar karena nanti di fase Final Four tentu saja akan bergeser lagi apakah akan menargetkan untuk menjadi juara atau tidak. Tapi begini, kalau kita membedah kekuatan dari Jakarta Electric PLN, mungkin memang
tidak lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa tim lain. Misal kita ambil contoh dengan Jakarta Pertamina Induro. Ini pandangan pribadi aja lah ya, ini opini aja. Jadi ada yang bilang bahwa Jakarta Pertamina Induro itu kan memang lebih kuat secara komposisi, terutama untuk pemain lokalnya. Dan ya Jakarta Pertamina Induro itu kan menjadi salah satu kandidat atau favorit juara Proliga 2026. Tapi kita kan juga tidak boleh melupakan bagaimana peran dari para pemain dari Jakarta Electric PLN, entah pemain lokalnya seperti De Vega, kemudian Agustin Wulandari, kemudian Poppy Sofia, kemudian Kalisa, Afra Hasna, atau bahkan pemain asingnya Neriman Ozoy dan juga Celeste Plak. Neriman Ozoy kemarin tampil gacor banget, tampil luar biasa, tapi ternyata dirinya itu kan tidak bisa untuk membela Jakarta Popsivo Poluan sampai Proliga 2025 kemarin selesai, karena ya di fase reguler dirinya itu kan memutuskan untuk keluar dari Jakarta Popsivo Poluan. Ini menjadi beban tersendiri bagi Jakarta Electric PLN, karena mereka itu kan sudah sangat lama tidak menjadi juara. Terakhir kali Jakarta Electric PLN itu kan menjadi juara di tahun 2017. Saat itu kan mereka hat-trick juara tuh, 2015 juara, 2016 juara, 2017 juara. Sebenarnya peluang untuk menjadi juara itu kan terbuka ketika mereka lolos ke final Proliga tahun 2024 saat menghadapi Jakarta Bin. Jadi saat itu Jakarta Bin diperkuat oleh Megawati Hamisti Pertiwi, kemudian Andita Ayu dan lain sebagainya. Sayangnya memang meskipun sempat leading, sempat memiliki peluang yang sangat besar di set kelima untuk memetik kemenangan, sayangnya saat itu Jakarta Electric PLN lengah, sehingga ya Megawati Hamisti Pertiwi dan kawan-kawan di Jakarta Bin itu akhirnya berhasil menjadi juara. Nah ini besok kan akan menjadi pertaruhan yang sangat besar, karena perombakan yang dilakukan itu kan cukup banyak tuh, cukup signifikan. Dari segi pelatih ada coach Cok Nadam naik, kemudian juga ada pemain-pemain baru yang bergabung, kemudian juga dari segi ini yang paling penting sebenarnya, dari segi atmosfer di final itu kan sebenarnya Jakarta Electric PLN itu kan dalam beberapa musim itu kan pelana kuda tuh, naik turun. Jadi ya itu 2017 juara, tapi setelah itu tidak masuk ke final. Baru masuk ke final itu kan di tahun 2024. Itu artinya ya quote and quote dalam tanda kutip, kutukan itu kan harus dipecahkan oleh Jakarta Electric PLN di Proliga 2026 ini. Ya kita tinggal nanti nunggu bagaimana performa dari Jakarta Electric PLN, apakah gacor atau enggak. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana peluang dari Jakarta Electric PLN, apakah akan menjadi juara Proliga 2026 atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita doakan timnas Indonesia semakin baik, voli Indonesia juga diurus oleh PBVSI semakin maksimal lagi, semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.